tahun 2004 sampai dengan 2026. Next. Perkara ini dilaporkan oleh LSM Laskar Anti Korupsi 10 April 2026 dan kami next lakukan penyelidikan berdasarkan sprint rate tanggal 13 April 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti adanya peristiwa pidana dalam kasus yang dilaporkan, maka perkara tersebut kami tingkatkan ke tahap penyidikan pada 18 Mei 2026. Next. Jadi ada beberapa pokok permasalahan menyambung apa yang telah sebagian kami paparkan kemarin pada saat mulai. Jadi ada beberapa pokok permasalahan yang kami peroleh dari hasil penyidikan. Yang pertama yaitu terjadi penunjukan langsung oleh pihak DPRD Kota Bau-Bau kepada PT Unadoli untuk melakukan pembangunan pasar sentral Bau-Bau tanpa proses tender atau mekanisme yang sudah kasus slide-nya tidak berjalan. Badan tulisan. Mohon izin Bapak, apakah PowerPoint yang kami bagikan tampil di kejati Bapak? Mohon izin. Karena slide yang dikirim ke sini sangat kecil sekali sebenarnya Pak. Tidak jalan. Tidak jalan, makanya kami Kita bagikan ya. Belum kejati Bapak. Wah, ya, diulang lagi aja Pak kasih. Mohon izin Bapak, kami ulangi ekspos dugaan pidana korupsi. Satu, ekspos dugaan pidana korupsi pemanfaatan aset pemerintah Kota Bau-Bau dalam pengelolaan Bazar Umum Bau-Bau tahun 2004 sampai dengan tahun 2026. Perkara ini berasal dari laporan LSM Makri pada 10 April 2026 dan dilakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 13 April 2026 dan di mana dari hasil proses penyelidikan kami menemukan adanya peristiwa pidana di dalam kasus yang dilaporkan sehingga perkara tersebut kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun pokok-pokok permasalahan yang kami temukan dari hasil proses penyidikan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan ini, permasalahan pertama yaitu adanya penunjukan langsung PT Unadoli sebagai pelaksana pembangunan pasar sentral Bau-Bau di tahun 2002 tanpa adanya proses tender atau mekanisme tanpa melalui mekanisme tender yang sebagaimana mestinya. Penunjukan dilakukan oleh pihak DPRD Kota Bau-Bau. Kemudian pihak DPRD Kota Bau-Bau juga di samping itu menunjuk lokasi pembangunan pasar sentral Bau-Bau tersebut tanpa melalui kajian teknis, karena lokasi yang ditunjuk oleh DPRD Kota Bau-Bau tersebut merupakan laut dangkal, sehingga pelaksanaannya dilakukan reklamasi oleh PT Unadoli dengan tanpa perizinan yang sebagaimana mestinya. Permasalahan berikutnya adalah dalam penerbitan SHGB. SHGB yang terbit di atas tanah hasil reklamasi tersebut adalah atas nama PT Unadoli, diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten Buton pada saat itu tanpa melalui mekanisme penerbitan HPL terlebih dahulu terhadap pemerintah Kota Bau selaku pemilik. Selanjutnya SHGB tersebut juga diterbitkan dengan menunjuk dalam istilah pemeriksaan tanah A yang kami peroleh berdasarkan warta yang telah kami peroleh dari BPN. Ternyata diketahui bahwa pihak BPN menyembunyikan asal-usul tanah tersebut yang sebenarnya berdasarkan usul tanah reklamasi, akan tetapi disebutkan di dalam istilah pemeriksaan tanah A tanah tersebut merupakan tanah pemukiman berdasarkan RT/RW Kota Bau-Bau. Padahal di tahun 2003 pada saat penerbitan SHGB tersebut RT/RW Kota Bau-Bau tersebut belum ditetapkan, belum ada perdanya. Permasalahan berikutnya yang terjadi dalam pendidikan tersebut yang kami temukan yaitu adanya kredit yang diajukan oleh PT Unadoli kepada Bank BNI wilayah Timur Makassar senilai sekitar kurang lebih 60 miliar. Kami belum dapat
memastikan nilai kreditnya, karena dari pihak Bank BRI sendiri masih belum menemukan berkas-berkas pengajuan kreditnya sampai dengan berkas-berkas penagihan-penagihannya sampai sekarang belum ditemukan dan belum diserahkan ke kami. Tetapi berdasarkan hasil konfirmasi yang telah kami lakukan di Makassar, diperkirakan nilai kreditnya karena nilai agunan tersebut nilainya 236 miliar berdasarkan perhitungan appraisal dari Bank BRI. Nilai kredit pokok kreditnya diperkirakan antara 50 sampai dengan 100 miliar. Kredit tersebut sudah matang sejak tahun 2007 dan telah dilelang masuk dalam portal lelang Bank BRI sejak tahun 2020. Permasalahan yang berikutnya lagi yang muncul dari hasil penyidikan, yaitu ternyata sejak tahun 2004 Plaza Una Bau tersebut berdiri dan dikelola oleh PT Una Joli. Ternyata sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini tidak pernah ada kontribusi maupun bagi hasil keuntungan dari pihak pengelola kepada pemerintah Kota Bogor. Penunjukan langsung yang dilakukan dari hasil penyidikan kami, Bapak, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa mantan pimpinan DPRD Kota Bogor maupun pejabat anggota DPRD Kota Bogor pada periode 2002 sampai dengan 2003-2004. Namun ada beberapa anggota DPRD maupun pimpinan yang sudah meninggal dunia, sehingga kami perlu dapat memperoleh fakta-fakta yang konkret mengenai bagaimana DPRD bisa melampaui kewenangannya dalam menunjuk langsung pihak swasta dalam proses pembangunan pasar sentral Bogor tersebut dan penunjukan lokasi pembangunan yang dimana lokasi yang ditunjuk tersebut masih berupa laut. Di dalam proses pemeriksaan terkait tersebut kami memperoleh dokumen-dokumen berupa nota kesepahaman antara pemerintah Kota Bogor dengan PT Una Joli tahun 2002, di mana pokok-pokok dari inti nota kesepahaman tersebut diantaranya pemerintah Kota Bogor menyediakan lahan dalam artian memberikan akses kepada PT Una Joli untuk membuka lahan dengan proses reklamasi, dan lahan yang disediakan tersebut diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Bogor. Kemudian PT Una Joli dalam nota kesepahaman tersebut bersedia untuk melakukan pembangunan pasar sentral Bogor dengan menggunakan biaya dari perusahaannya sendiri, dari perusahaan tersebut, dan biaya pembangunan dan reklamasi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari penyertaan modal PT Una Joli. Selanjutnya, bagian dari nota kesepahaman tersebut juga diantaranya membuat kesepakatan bahwa PT Una Joli diberikan hak untuk menjual luas-luas toko di dalam Plaza Una yang dibangun, dan setelah seluruhnya terjual, bangunan tersebut diserahkan ke pemerintah kota, dan pemerintah Kota Bogor yang akan melakukan pengelolaan atas Plaza Una tersebut. Namun faktanya ternyata dalam pelaksanaannya setelah PT Una Joli berhasil melakukan mengambil kredit di Bank BRI, kredit ini ditopak setiap tahun sejak tahun 2003, 2004, 2005, 2006 itu dilakukan top-up kredit sehingga mencapai sekitar antara 50 sampai 100 miliar. Itu pengelolaan Plaza Una Bogor yang sejatinya menjadi pasar sentral Bogor dengan nama Plaza Una Bogor itu tetap dilakukan oleh PT Una Joli. Padahal di dalam nota kesepahaman tersebut seharusnya diserahkan ke pemerintah kota untuk dikelola, dan hasilnya dibagi berdasarkan proporsi penyertaan modal dari masing-masing pihak. Selanjutnya terkait dengan kegiatan reklamasi, kami telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi-saksi. Ternyata diperoleh fakta bahwa benar reklamasi dilakukan oleh PT Una Joli memang dengan tanpa perizinan yang sebagaimana mestinya. Kami sudah bersurat dan meminta data ke kantor dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
kami memperoleh jawaban dari kantor dinas KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara bahwa tidak pernah ada proses penerbitan izin reklamasi bagi perusahaan tersebut di tahun-tahun itu kepada PT Unadidori. Terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala BPN, panitia pengurus tanah A, rekasi dan kasasi di BPN pada tahun 2002, 2003, 2004. Ternyata dan kami telah memperoleh warta, bukti-bukti dokumen warta, sertifikat dan dokumen tanah lainnya, dan diperoleh fakta bahwa benar ternyata PT Unadidori SHGB yang diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten Buton pada saat itu tidak diterbitkan di atas HPL pemerintah Kota Bau, melainkan langsung diterbitkan SHGB. Dan selanjutnya dalam proses penerbitan SHGB tersebut, panitia pemeriksaan tanah A secara sadar mengakui bahwa memang mereka tidak menyebutkan tanah tersebut hasil reklamasi dengan sengaja, dan memang kita sempat tanyakan apa motivasinya. Mereka tidak menjelaskan secara eksplisit apa motivasinya, tetapi mereka mengakui bahwa mereka tidak menyebutkan tanah hasil reklamasi, mereka menyebutkan bahwa tanah tersebut memang peruntukannya untuk pemukiman, padahal kawasan tersebut merupakan laut yang direklamasi. Terkait dengan permasalahan kredit Bank BNI di Bank BNI oleh Unadidori, kami telah melakukan konfirmasi dan pemeriksaan awal kepada pihak Bank BNI, namun pemeriksaan belum bisa dilakukan secara maksimal karena pihak Bank BNI sendiri belum menemukan dokumen-dokumen pengajuan kreditnya secara lengkap, sehingga belum dapat memberikan keterangan secara utuh kepada kami. Hanya secara garis besarnya dari pihak BNI Makassar menyebutkan bahwa kredit itu antara 60, 50 atau 60 sampai 100 miliar, dan telah dilakukan perhitungan oleh appraiser di tahun 2020 dengan nilai akhirnya 236 miliar, dan terhadap aset pemerintah Kota Bau tersebut telah dilakukan pelelangan sejak tahun 2020, namun belum ada penawar, belum ada pembeli. Terhadap proses pelelangan tersebut, kami telah bersurat kepada pihak Bank BNI Makassar untuk menunda pelaksanaan pelelangan tersebut sampai dengan proses penyelidikan ini berjalan, sampai dengan proses penyelidikan ini memperoleh kesimpulan, memperoleh hasil yang lebih valid tadi untuk mengenai status aset tersebut. Terkait dengan kontribusi pengelolaan aset pengelolaan Plaza Bau, kami melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan diperoleh fakta bahwa benar sejak tahun 2004, sejak Plaza Bau diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu Bapak Laude Kaimuddin, sejak 2004 sampai dengan 2026 tidak ada satupun, tidak pernah ada Rp1.000 pun yang disetor oleh PT Unadidori ke pemerintah Kota Bau. Sementara aset tersebut sudah tercatat sebagai tanah dan bangunan tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah kota sejak tahun 2003-2004. Dalam proses ini kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa mantan pemerintah Kasih pictures. Ya, Bapak. Kayaknya kita udah ngerti kan? Udah jelas kan? Sederhana kan? Saya pikir kita bisa berikan masukan aja. Kalau kasus posisinya udah jelas. Intinya kasus ini kan ada tahun 2002. Ya. Sebuah perusahaan apa ini? PT ya, diberikan belum jelas juga atas dasar apa, apakah diberikan hak, persetujuan apa kan, belum dapat faktanya. Intinya dia di tahun 2002 itu melakukan coupling laut kan, ini yang direklamasi, betul ya, laut dangkal ya.
Ya Bapak. Nah, laut dan hal direklamasi. Setelah itu kemudian terbitlah HGB. Setelah terbit HGB atas nama PT itu kan, Ya Bapak. kemudian dibangun plaza. Ya. Saya tidak mendengar tadi, apakah ada perjanjian resmi dengan pemerintah Kota Bogor? Ya, perjanjian dengan pemerintah Kota Bogor itu tanggal 20 Desember 2002 itu bentuknya MOU Bapak. Diperoleh MOU-nya ada. Ya Bapak. Ya Bapak. MOU-nya sudah ada disita. MOU-nya ada sudah kami situ, sudah kami pegang. Oke, ya. Di MOU itu antara bupati atau dengan siapa? Bupati. Wali kota Bawau dengan direktur PT Unari Jolo. Isinya apa? Intinya bahwa wali kota memberikan izin kepada ini untuk mereklamasi gitu atau apa? Tidak disebutkan izin untuk reklamasi Bapak. Intinya dari MOU tersebut disebutkan bahwa pemerintah Kota Bau sebagai pihak pertama menyediakan lahan. Lahan yang disediakan itu tidak disebutkan apa di dalam MOU itu. Ternyata lahan yang disediakan faktanya berupa laut yang kemudian ditimbun oleh PT Unari. Bapak, begitu tidak secara eksplisit di situ disebutkan di dalam MOU itu Pemda Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor menyediakan lahan, tapi tidak disebutkan lahan itu lahan apa dan di mana, apakah laut atau tidak gitu. Artinya faktanya berarti kan tidak pemerintah memberikan izin untuk mengkapling laut. Kalau memang MOU-nya tidak ngomong bahwa ini lokasi ini laut secara kan enggak, hanya mau menyediakan lahan, tapi kemudian dimaknai oleh PT ini dia melakukan kapling laut, reklamasi dan jadilah tanah, kemudian diajukan HGB kan gitu kan. Faktanya itu ya yang diperoleh ya. Ya Bapak. Terus setelah jadi HGB jadi Ya Bapak. dibangun kemudian dijadikan jaminan kredit di BNI ya. Jaminan kredit berapa? 60 miliar atau berapa? Jaminan kreditnya berapa? Ini Bapak soalnya Bapak ada. Dapat kredit berapa dari BNI? Kreditnya Bapak ya. Dan Bank BNI setelah kami melakukan konflik Berapa? nanti Bapak dari pihak Bank BNI. Mohon izin Bapak dari pihak Bank BNI setelah kami melakukan konfirmasi di Makassar belum dapat memastikan nilai kreditnya secara cepat karena belum memperoleh data hukumnya, belum memperoleh dokumen-dokumen kredit pada saat itu Bapak. Hanya mereka memperkirakan dari nilai appraisal yang 236 miliar itu, mereka memperkirakan kreditnya antara 50 sampai dengan 100 miliar Bapak. Sampai saat ini pihak Bank BNI masih mencari dokumen-dokumen data hukum kredit dari pengajuan sampai dokumen lainnya Bapak terkait dengan itu. Kredit Bank BNI-nya kapan dilakukan? Pemberian Sejak tahun 2003 Bapak. inilah modus. Baik, intinya kan itu ya. Baik, ini kan sedang proses penyidikan. Tugas kita di sini adalah memberikan penguatan terhadap teman-teman di Bau-Bau karena ini menurut saya termasuk perkara yang gede, perkara yang banyak terjadi di tempat lain. Mari di Makassar ada juga seperti ini kan, laut decoupling ya, persis ya. Kemudian yang di Jakarta itu Tangerang yang kadesnya, yang kena kades pohon itu persis. Yang di Bekasi persis seperti ini juga sama. Nah, cuman yang menjadi problem yang perlu teman-teman ini nanti beri masukan. Ini tahun kejadiannya tahun 2002. Sekarang sudah 2002. Berarti sudah 24 tahun. Nah, tolong dikaji dari sisi tentang daluarsa penuntutan, daluarsa penyidikan,
apakah ini masuk ke ranah itu atau karena ini masih berlangsung terus sampai sekarang sehingga tidak bisa dianggap daluarsa. Itu satu. Yang kedua, penguatan pengumpulan alat buktinya apa yang perlu dilakukan. Yang jelas kalau dari saya, ini untuk menghitung kerugian negara tidak bisa dengan auditor biasa saja. Ada pasti harus dengan auditor BPK. Yang kedua, untuk mendukung, kalau faktanya sederhana, gampang ini faktanya. Yang kuat penting itu adalah meramu pembuktian. Ini penyidik mesti harus menggunakan ahli banyak. Pembuktiannya dengan mendasarkan pada keterangan ahli. Satu, pasti Anda harus ahli dari Badan Pertanahan terkait dengan status tanah, kepemilikan, apakah ini tanah negara atau enggak. Yang kedua, ahli dari Kementerian, bukan, yang itu pesisir, yang kelautan, yang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan, KKP, ya, kawasan pesisir, kelautan dan kawasan pesisir. Terus minimal 2 itu. Kemudian mesti harus ada ahli terkait dengan ini apa, ahli dari kampus yang menjelaskan. Jadi ini pembuktiannya nanti akan lebih banyak kepada keterangan ahli. Kalau saksi-saksinya, alat buktinya, pertama, karena 2002 saya perkirakan banyak saksi fakta yang sudah meninggal. Apalagi satu pejabat-pejabat ya, berarti ini 24 tahun akan kesulitan. Tapi kita rangkai faktanya saja. Nah, nanti berikutnya saya minta kasih khusus, mungkin teman-teman di sini nanti tambahin. Kalau memang kesulitan, coba langsung lakukan studi tiru saja pembuktian ini daripada pusing-pusing. Yang paling dekat datanglah ke Kejati Sumsel di Makassar. Ini ide persis seperti ini. Belajar aja dari sana apa alat buktinya, saksi apa seperti apa. Nah, dari saya terakhir yang perlu diperkuat adalah tujuan kita penyidik perkara ini. Saya minta teman-teman, kalau ide orientasi mencari tersangka, mencari orang sudah nggak zamannya lagi. Saya minta penyidik orientasinya adalah penyelamatan terhadap aset pemerintah ini. Ada tanah dibangun secara ilegal, di situ fokusnya. Sehingga mestinya dari awal penyidik mengklirkan itu bangunan ini di BPN tercatat seperti apa, barangnya seperti apa, dan lakukan penyitaan. Dan Anda juga blokir dulu ke BPN agar tidak dilakukan pembalian nama segala macam walaupun ada tahunan. Nanti baru penyelesaiannya kita diskusikan bersama-sama dengan Bank BNI. Itu saja dari saya. Yang jelas perkara ini diteruskan bagus. Saya ingin ini dituntaskan, serius Pak Kajari, dilakukan studi tiru. Kalau perlu nanti yang di Tangerang sudah beres, yang di Banten sudah putus. Pasal 9 berarti ya? Bukan pasal 2, pasal 3 ya? Pasal 9 berarti, tapi mau pasal berapa pun tidak penting bagi saya. Yang penting adalah asetnya. Asetnya ini yang harus kita amankan dan ini adalah milik negara. Jangan sampai kemudian lepas dari itu dari saya. Silakan Pak Asmitus digilir satu-satu, mungkin ada tambahan seperti apa? Mungkin Pak Kasok itu tambahan. Oke. Pak Sidik ada apa? Izin untuk Pak Kajati, Sos, bela atas khusus.
mungkin beberapa sedikit saran saya masukkan. Jadi ini kan kalau dari kasus posisi yang diajukan yang dipaparkan oleh Kasipitsus, pada poinnya yang pertama terkait dengan apalagi namanya pemberian lokasi terkait dengan untuk pembangunan pasar sentral, ekspasar sentral oleh PT UNA dari pemerintah Kota Bau-Bau yang didasarkan atas SK Wali Kota dan juga keputusan DPRD, yang mana dari situ ada nota kesepahaman tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama terkait dengan pemanfaatan lokasi tersebut pasar nanti, berapa jelas retribusi ke daerah atau tidak. Yang kedua terkait dengan penerbitan HGB oleh BPN atas permohonan PT UNA, yang mana penerbitan tersebut kalau saya membaca, saya menganalisa tadi hanya didasarkan atas dugaan ada administrasi yang tidak benar, yaitu terkait dengan risalah pemeriksaan tanah. Kalau berdasarkan penerbitan HGB itu berdasarkan atas reklamasi, tapi faktanya itu adalah reklamasi, tapi yang diajukan bahwa itu tanah masyarakat, kalau salah itu pemukiman RT RW, yang pada saat tadi dipaparkan bahwa ketika tahun 2002 tersebut belum ada terkait dengan RT RW-nya, ya, terkait dari situ rencana tata ruang wilayah. Oke. Jadi masukan dari saya, yang pertama terkait dengan penerbitan HGB-nya, mungkin bisa ditelusuri terkait dengan BPN itu, dengan riwayat tanahnya, apa sih dasar dari penerbitan HGB tersebut, apakah sudah benar atau tidak, satu. Terus yang kedua mengenai ini kan didasari dari temuan BPK, yang terkait dengan ada aset tanah yang dikelola oleh PT UNA dan diindikasikan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau nantinya berpotensi untuk kehilangan aset tanah sejumlah 86 miliar sekian, ya. Kemudian mengenai terkait dengan HGB tersebut yang didasarkan sebagai agunan atau jaminan untuk pencairan proses kredit, itu Pak. Jadi poin masukan saya yang pertama, satu, dilakukan pendalaman terhadap penyimpangan dalam proses reklamasi, penerbitan HGB dan pengelolaan aset Pemkot Bau-Bau serta perpanjangan HGB di Plaza UNA tersebut. Kemudian mungkin dapat dimintakan warka HGB yang tahun 2003, kemudian juga yang kemudian ada perpanjangannya tahun 2024, ya, di kantor BPN ini untuk menilai terkait periksaan tanah, baik itu terkait bidang, surat ukur, dokumen dan lainnya. Kemudian terkait dengan mengenai pencatatan aset, mungkin apakah teman-teman Bau-Bau sudah mendapatkan, karena pasti ini ada penyimpangan perubahan terkait dengan BMD, barang milik daerah ini, dari pencatatan aset itu. Kemudian juga seperti tadi disampaikan Pak Kajati terkait dengan ada dokumen ataupun juga permintaan dari ahli di bidang kelautan lingkungan. Ini kan terkait dengan tanah reklamasi yang lokasinya di laut. Mungkin bisa dilihat apakah ada andalnya, atau mungkin kalau setahu saya andal itu di atas, apakah di atas 500 hektar atau di bawah itu. Yang jelas kalau di bawah itu, kalau tidak ada andal harus ada UPL. Itu. Kemudian mengenai terkait kredit tadi, mungkin tadi seperti disampaikan Kasipitsus, memang belum didapatkan dari pihak BNI bagaimana terkait dengan apresalnya, mengenai hak dan tanggungannya, terus perjanjian kreditnya. Mungkin dari sini sementara Pak Sari mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Langsung saja. Hanya penguatan saja tadi orientasi kita bahwa aset untuk diinventarisasi aset-aset yang telah ada di tahap penyidikan di awal ini.
Terus kedua, kalau bisa ahli sependapat dengan Pak Kajati, ahli bidang KKP, apakah bersinggungan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil di situ kalau tidak salah 12 mili bisa dilakukan ada kegiatan reklamasi, lebih dari itu tidak bisa. Apakah hal tersebut sudah dapat dipertimbangkan saat sebelum adanya kegiatan tersebut? Apakah sudah terbahas juga dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui atau tidak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Aksan. Terima kasih. Di Bapak sedikit menambahkan, saya membahas terkait dengan reklamasi. Sini kan berangkatnya dari sebenarnya ada pembangunan pasar yang dimulai dari pasar yang terbakar, kemudian karena warga tidak setuju, kemudian dialihkan, ditunjuklah lokasi pantai. Nah, penunjukan ini kan berdasarkan MOU dari wali kota Babau. Nah, yang ini saya mungkin didalami terkait dengan reklamasi. Apakah reklamasi ini ada dasarnya, ada artinya izin yang tertulis, bukan cuma berdasarkan MOU. Karena kenapa perlu ini? Ini kita bisa juga nanti mengambil kerugian yang didapatkan terkait dengan seperti yang disampaikan Pak Kajati di pesisir pantai, itu nanti ada ahli yang menghitung terkait itu. Terus yang kedua, yang menarik ini pihak BPN menerbitkan di atasnya alas hak, ada SGU, ya, APN ya. Nah, pertanyaannya di sini, lo kok pihak BPN mau menerbitkan sertifikat APL di atasnya? Itu kan perlu didalami, ada apa? Mungkin dengan pemeriksaan saksi-saksi yang lebih banyak lagi itu ada gratifikasi di situ. Terus yang kedua terkait penunjukan langsung itu, ini kan sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan dari pihak swasta yang selaku pemilik modal yang mau bekerja sama dengan pemerintah Babau untuk melaksanakan pembangunan pasar, itu mungkin perlu didalami. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Izin Pak Kajati, Pak Aswas, Pak Mas Pecus, teman-teman, Pak Koordinator, Pak Kajari bersama Pak Kasipitsus Babau. Pertanyaan saya atau masukan dari saya bahwa sebenarnya masukan itu sudah lengkap tentang Pak Kajati tadi. Namun demikian mungkin perlu juga ditambah satu ahli lagi, yaitu ahli dari PUPR terkait dengan bangunan ini konstruksi. Dari saya Pak, bahwa ini kan kita mencari korupsinya. Dalam hal ini sekarang itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Apakah dalam hal ini Pemkot Kota Babau itu secara fisik itu sudah ditemukan kerugiannya, ataukah masih dalam pencarian sebagai bukti adanya korupsi? Yang kedua, bahwa terkait dengan peminjaman kredit yang diajukan tadi ke Bank BNI Makassar, apakah kredit itu semua telah cair dan kredit itu macet? Sehingga kalau itu rugi, berarti dalam hal ini yang rugi Pemkot Babau dan Bank BNI Makassar. Mungkin dari saya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kajari, saya mungkin baru bergabung di khusus hari ini.
Jadi izin Pak, yang perlu kami tambahkan pertama adalah mungkin itu temuan dari BPK terkait dengan aset. Betul Pak Kasih? Temuan BPK terkait aset itu tahun 2012 Pak. Awalnya kami tidak mengetahui adanya temuan BPK itu. Pada saat pemeriksaan ke pihak pemerintah kota itu dimunculkan oleh pemerintah kota bahwa ini memang pernah ada temuan di tahun 2012. Terima kasih. Pada intinya kan ini terkait dengan lahan Pak. Lahan menyangkut dengan aset. Kalau itu menjadi aset, benar menjadi aset yang diserahkan, kita harus dalami dulu, kuatkan dulu terkait itu. Apakah itu aset pemerintah daerah Bau-Bau atau aset negara? Itu dulu yang terpenting. Karena kedua terkait dengan perjanjian kerjasamanya. Kalau aset biasanya Pak ada proses tender. Kedua ada MOU-nya, biasanya kalau aset itu tidak serta-merta diberikan saja kepada pihak ketiga, tidak mungkin. Apakah nanti perjanjiannya dalam bentuk serah guna atau serah bangun atau sewa menyewa? Itu harus yang penting di dalam dulu itu Pak. Karena kita jangan terjebak di dalam ini nanti diagungkan. Kita minjem segala macamnya pasti diagungkan Pak. Yang terkait kita kuatkan dulu terkait dengan aset. 2002 itu ini asetnya, apakah ini aset punya pemerintah Bau-Bau atau KKP atau siapa itu dulu Pak? Karena kan nanti kaitannya dengan kerugian. Apa sih yang menjadi dirugikan oleh Bau-Bau? Ternyata itu sudah menjadi hak ibu atau hak milik, berarti asetnya sudah hilang. Nah pertama dulu aset dulu. Kedua, kan ini modal pembangunannya swasta punya. Apakah ada penyertaan daripada pemerintah daerah atau negara terkait dengan pembangunan pasar itu? Selanjutnya adalah terkait dengan, coba Bapak telusuri di ahunya. Itu penting. Apakah di dalam ahu nanti Pak sistem perusahaan itu kita dapat temukan terkait dengan afiliasi yang memberikan izin. Contoh, apakah nanti ada kewenangannya wali kota mendapatkan ada sahamnya di situ atau segala macam. Ini terkait dengan feedback terkait dengan pemberian tadi Pak. Karena ini tahun 2022 ini sudah agak jauh kita mencarinya feedbacknya, ya kan? Kalau saya sih cuma menerangkan cuma dua Pak. Apakah itu adalah aset negara? Apakah perjanjian itu adalah perjanjian sewa serah atau sewa menyewa atau dalam bentuk apa? Karena kalau tidak mungkin Pak, aset negara itu akan diserahkan secara langsung kepada pihak swasta, tidak akan mungkin. Kecuali dengan tukar beli. Oke, ada tukar beli. Kalau langsung diserahkan itu tidak akan mungkin. Nah, jadi tidak dulu itu terkait dengan aset, karena ini menyangkut nanti kerugian negara di mana. Baru nanti kita menarik nanti kalau ada MOU-nya terkait dengan kerjasama. Oh ternyata dia harus sewa sebulannya berapa, atau nanti dalam 5 waktu setelah dibangun baru dia harus bayar sewa. Nggak bisa kita menarik kerugian di situ di mana. Jadi kita jangan terjebak dulu nanti kepada dia ini mengagumkan segala macam. Yang dikuatkan dulu adalah terkait dengan aset. Apa sih yang dirugikan oleh negara ini akibat dari si PT ini melakukan HGU atau menjaminkan? Bagi saya sih itu bersifat baru nanti kita selanjutnya ke depan. Karena kalau kita langsung naik ke atas nggak ketemu nanti terkait dengan apakah ini penunjukan langsung oleh DPR. Kita Pak izin kalau terkait dengan investor mau datang, pasti Pak kita akan upayakan, tapi dengan mekanisme yang benar. Karena kalau tidak diberikan kepastian hukum atau tidak diberikan itu nggak akan mungkin datang. Bagi saya sih terkait dengan coba dalam dulu dengan aset, karena kita akan mencari terkait kerugian negaranya nanti di mana, seperti apa. Itu saja sih Pak saran dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Koordinator. Pak Kasudi katanya mau apa? Sedikit satu lagi Bapak, yang terkait dengan daluarsa yang paling penting ini Pak. Karena ini kan kalau dari dugaannya tahun 2002 ya, mulai dari alurnya sampai dengan saat ini di 2026.
Kalau kita lihat terkait dengan luasa, kalau ancaman sampai 18 sampai 20 tahun Pak Izin, mungkin kalau sekarang udah berapa 24. Nah, mungkin solusi saran izin Pak, kalau kita case dari 2002 pasti kan udah luasa, tapi kira-kira ada dugaan lain terkait dengan HGB, salah satunya ada pengurusan HGB tahun 2003 dan juga ada perpanjangan di tahun 2024. Kalau memang daluarsanya sebelum itu bisa mungkin yang tidak masuk daluarsa 2024 gitu Pak. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Kasih. Izin Bapak menambahkan sedikit terkait dengan proses permasalahan ini. Saya melihat ada 3 hal yang menjadi poin Pak. Yang pertama reklamasi, yang kedua proses penerbitan HGB, dan yang ketiga adalah pengolahan plaza itu sendiri. Yang poin pertama reklamasi, sebagaimana kita ketahui apabila pihak ketiga melakukan reklamasi, maka pihak yang melakukan reklamasi itu akan menggunakan atau mengajukan statusnya dengan HGB, sedangkan pemerintah daerah setempat akan diberikan HPL atau diberikan haknya 10% kalau tidak salah Pak itu Pak. Yang menjadi poin terkait dengan reklamasi ini adalah untuk mengetahui bahwa itu laut atau tidak terkait dengan hamparan maupun HPL. Untuk perkara yang di Tangerang itu diketahui itu dari tokoh masyarakat setempat. Nah teman-teman, apakah sudah memeriksa tokoh masyarakat setempat yang mengerti mengenai situasi wilayah setempat? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan reklamasi pada saat pembangunan, sebagaimana diutarakan oleh Pak Koordinator Pak Gabrani, banyak jenis-jenis proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau saya mencermati di sini adalah sistemnya Pak, BOT Pak, bangun dulu dengan jangka waktu sekian tahun, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi statusnya bangunan milik pemerintah swasta, tanah milik negara di situ. Nah, kita belum tahu apakah ini tanah yang berdiri di sini itu merupakan dari bagian reklamasi yang merupakan hak daripada pihak ketiga atau tidak. Apakah itu masuk KPL, itu belum dilakukan pengecekan. Saran untuk pengecekan itu teman-teman untuk mendapatkan lokasi bisnis, untuk mendapatkan warkah dari BPN terkait dengan HPL itu sendiri maupun dari sertifikat hak milik itu sendiri. Terkait penerbitan HGB seperti yang tadi. Nah, terkait dengan pengelolaan karena ini sudah masuk tahap penyidikan, izin Bapak, apakah bangunan ini bisa kita sita? Kalau pengalaman Pak Kabran ini semuanya disita ya Pak Kabran ya, disita, kemudian tata kelola pasar itu diserahkan kepada OPD, kepada OPD. Itu Pak pendapat kami atau saran kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua, Pak Kajari Bau dan Kasubit. Apa yang tadi disarankan teman-teman tidak perlu ditanggapi. Itu masukan, semua saran nanti dianalisis, dan sekali lagi karena kasus seperti ini sudah ada, saya minta nanti sempatkan yang sudah inkrah di Tangerang ya. Tangerang. Cuma Tangerang kenanya pasal 9 ya, pemalsuan dokumen. Nah, mungkin ini terkait pemalsuan dokumen masalah HGB-nya. Kalau statusnya saya yakin sama ini, kalau lautnya dengan yang di Tangerang. Di Tangerang itu ya laut pinggiran itu kan itu nggak boleh. Kalau di Tangerang Pak dibuat itu perairan darat. Ya, jadi kalau di Tangerang itu laut, tapi dilaporkan seolah-olah itu tanah negara. Artinya kalau laut beneran, tidak akan muncul SHGB tanah. Nah ini mungkin juga seperti itu, makanya nanti tolong tadi terkait asal usulnya semua dalami semua. Terus konstruksinya tadi seperti yang disampaikan Pak Menli 3. Kalau saya nambah lagi satu potensi korupsinya terkait pemberian kreditnya BNI. Ini juga pasti kalau nanti didalami
memunculkan korupsi tersendiri itu. Cuman karena ini sudah penyidikan terkait itu. Berikutnya, saya minta teman-teman idenya nggak usah tergesa-gesa menetapkan tersangka ya. Bingung sendiri nanti kalau menetapkan. Konstruksinya dilengkapi yang kuat dulu, berbagai skenario tadi yang sudah disampaikan kawan-kawan. Lalu yang utama, penyidikan Anda ini nanti goal point-nya kita ingin pemulihan. Bangunannya kan ada, punya nilai ekonomis. Saya minta segera dilakukan penyitaan dulu. Bangunannya disita, sertifikatnya di BPN diblokir, kemudian sertifikatnya karena agunan mungkin ada di BNI ya, kita blokir ke BPN-nya, kemudian bangunannya kita sita, lalu serahkan kepada kerjasama dengan wali kota Bau-Bau, serahkan pada pemerintah kota untuk dikelola di sana, sehingga sejak saat ini nanti dan seterusnya hasilnya akan masuk kepada pemerintah kota Bau-Bau. Hanya itu yang bisa kita lakukan sambil nanti terus memperdalam, menguatkan konstruksi penyidikan perkara ini. Nanti kalau sudah duduk semua saran tadi, penetapan tersangka nanti kita gelar. Pak Kajari, saya menaruh perhatian khusus terhadap perkara ini karena ini kerugiannya besar, perkara ini menarik. Orientasi kita sekali lagi adalah penyelamatan dan pemulihan aset. Ya, Bapak. Kalau terkait dengan daluarsanya, saya yakin nanti kita bisa menggunakan ahli pidana karena ini kejadiannya terus banyak skenario yang bisa kita tarik, atau minimal nanti surat dakwaan kita akan kita potong pada saat sebelum daluarsa. Nanti banyak teorinya, yang penting faktanya terkumpul ya. Teman-teman masih ada yang nambahkan? Ayo silahkan masuk menambahin. Sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Menteri terkait daluarsa, Pak. Tapi memang kalau kita menarik dari tahun penggunaan pasar tahun 2002 itu daluarsa. Tapi setelah itu kan ada beberapa tindakan-tindakan perbuatan yang kami anggap itu merugikan negara, ada di sewa pasar. Banyak beberapa itu nanti Pak bisa. Ya, itu kan bisa berada di sini. rangkaian. Makanya Ya, pokoknya di sini didudukkan dulu aja faktanya. Nanti kita tarik kesimpulan analisisnya dengan ahli dengan segala macam pasti ketemu. Nah terakhir, ini PT-nya ada kedudukannya ada di mana? PT apa tadi? Begitu Bapak, PT Unang Rejo itu kedudukan hukum di Lahar. Oke. Anda mestinya kalau Anda harus beda PT-nya itu, kantornya, cari terkait pendapatan. Fokusnya adalah pendapatan dari usaha dia ini yang dilakukan ilegal ini, otomatis ke sana. Terus semua ke sana, baru setelah itu lakukan pendalaman kepada manajemennya. Duitnya kemana, digunakan untuk apa, segala macam. Sampai sekarang kan mereka masih terima duit kan ini dari masyarakat. Ya Bapak, masih Ke sana ya, ke sana. Jadi tolong fokus ke penyampaian. Baik, kalau tidak ada saya serahkan Pak. Ada tambahan? Silakan. Izin Pak Kajari, Pak Kasih betul kata Pak Kajari. Untuk mempercepat itu memang harus dilakukan penggeledahan, karena pasti kita dapat dokumen banyak di sana. Kalau di pemerintah daerah biasanya sudah tercecer kemana-mana. Nanti dipetakan dulu kalau mau penggeledahan, jangan hanya fokus hanya satu kepada kantor, tapi dipetakan dulu nanti umpamanya kantornya ada berapa, ini seperti apa. Jadi serta nanti bawa menggeledah atau umpamanya kediaman kantor pusat di Makassar menggeledah serta itu, jangan ada selang waktu. Yang kedua terkait dengan tadi kadaluarsa, Pak Kajari izin. Jadi kalau di dalam dik umumnya nggak usah disebutkan dulu tahunnya. Terkait dengan di sini, nanti begitu di khususnya baru nanti kita spesifikasikan tahunnya untuk terkait dengan daluarsa tidak bagaimana kerugiannya. Itu sih menurut masukan dari kami. Terima kasih Pak.
Baik, makasih Pak Tabrani. Nah, terkait dengan saran Pak Tabrani, dicek lagi surat perintah penyidikannya yang sudah terbit. Nggak ada nyebut tahun nggak? Ada nggak di sprintnya? Ada Bapak disebut tahun Bapak. 2002 sampai 2026. Ya sebenarnya besok lagi kalau nerbitin sprint ini nggak usah ngomong tahun-tahun kalau masih ini penguasaan ini secara manual juga merugikan keuangan negara, dah itu aja. Itu jauh lebih mudah, tapi nggak apa-apa karena ada 2026-nya. Nanti betul seperti Pak Tabrani terkait dengan penyitaan penetapan tersangka nanti hati-hati. Nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih apa, faktanya seperti apa nanti kita rumuskan bersama. Tolong direncanakan yang bagus Pak Kajari ya, masih bisnis ya. Siapa Pak? Ya. Nanti mungkin berkala akan saya undang gelar perkara seperti ini untuk monitoring khusus ini ya, karena perkara ini menarik dan gede di kemudian. Baik, Pak Aswas terakhir. Baik, Bunyi, terima kasih Pak Kajari. Menambahkan sedikit saja Pak Kajari bau mengingatkan sebaiknya untuk setiap tahapan ekspos kasih PAPBB juga disertakan. Karena mulai penyidikan itu sudah mulai dilaksanakan untuk pelacakan aset tracing. Jadi kalau bisa nanti Pak kasih Dinsus, kasih PAPBB juga dihadirkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kasih mau menambahkan sedikit Bapak. Izin Pak, ini terkait dengan sebagaimana tadi petunjuk Bapak mengenai penggeledahan Pak. Mau mengingatkan lagi sama teman-teman Kasih Dinsus terkait dengan penggeledahan. Tadi kan seperti disampaikan bahwa tempat atau kantor PT Una di Raha ya, lokasi di Raha ya, Pak Kasih Dinsus. Kantor utamanya di Raha dan ada kantor cabangnya di bangunan Plaza Una. Oke, kalau yang di Raha sebagaimana di Kuhap baru untuk kegiatan nanti penggeledahan di luar lokusnya deliktinya nanti wajib didampingi oleh penyidik di tempat yang bersangkutan. Nanti ada permintaan mungkin dari penyidik di Kejari Mana. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kajari dan Pak Aswas serta rekan-rekan yang lain. Mohon izin Pak Kajari dan Pak Kasih Khusus untuk ditindaklanjuti. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikut dievaluasi Bapak. Satu bulan, sebulan Pak saya. 1 bulan dari hari ini akan kita zoom lagi terkait perkembangan penanganan perkara seperti apa. Terima kasih Pak Kajari, Pak Kasih Khusus dan rekan-rekan yang lain. Oke, Pak Kajari monggo silakan untuk meninggalkan. Kita lanjut ke Bombana. Pak Kajari Bombana, selamat sore. Selamat sore Bapak. Terima kasih Pak Abdul Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kajati, yang kami hormati Bapak Ahmad beserta jajaran, yang kami hormati Bapak PLK Aktivis beserta jajaran. Terkait dengan ekspos hari ini, terkait dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim Densus Kejaksaan Negeri Bombana hubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi over plan atau plan yang berlebihan atas pengajuan tagihan inasi gigi pada Rumah Sakit Kabupaten Bombana kepada BPJS Kesehatan Cabang Bombana tahun 2024. Bahwa terkait dengan kegiatan penyelidikan kali ini sudah berlangsung dari tanggal 15 Januari 2026. Terkait dengan pihak-pihak yang telah kami mintai keterangan sebanyak 18 pihak yang sudah kami mintai keterangan, dan pada saat ini kegiatan tersebut masih dalam tahap proses permintaan investigasi ke Direktorat KUPPK RI. Terkait dengan kasus posisi akan dijelaskan
dijelaskan lebih lengkap oleh aktivitas pada aktivitas Terima kasih Bapak dari yang terhormat Bapak Najati, yang terhormati Bapak Aswas beserta jajaran, dan yang terhormati Pak Presiden beserta jajaran. Kami mau terkait dengan perkembangan dan proses bahwa kasus ini yang terjadi kami berdasarkan atas temuan HP BPK perwakilan seluruh negara, di mana dalam tersebut kami mendapatkan bahwa dengan diskusi bahwa melakukan layanan pada Yasu di Kabupaten Bendana berasal dari layanan terhadap pasien umum dan bpjs kesehatan. Dalam layanan tersebut RSUD selaku fasilitas kesehatan menunjukkan kita lanjut FKPL telah bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Bendana yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2024 bahwa terdapat indikasi overclaim sebanyak 20.529 kasus terdiri atas rawat inap dan rawat jalan sebesar 8.630 sekian dari total klaim sebanyak 44.549 kasus yang terdiri atas rawat inap dan rawat jalan sebesar 75.299 sebagaimana termuat dalam LHP BPKI nomor 25 tanggal 20 Mei 2025. Bahwa penyidik telah melakukan penelitian terhadap beberapa saksi, kemudian melakukan pendalaman terhadap dokumen baik dokumen klaim yang diajukan rumah sakit dan data klaim yang diterbitkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Bahwa penyidik telah melakukan keterangan saksi dengan melakukan analisis terhadap dokumen klaim terhadap Permenkes nomor 3 tahun 2023 sebagai dasar komentar dinas bpjs dan sistem operasi klaim dinas bpjs yang dihubungkan pada LHP, namun penyidik belum ditemukan nilai sebagaimana yang termuat dalam lampiran buktian skripsi dan klaim dinas bpjs. Dia terlepas dalam kumpulan peneliti juga telah melakukan analisis terhadap keterangan saksi, dokumen Permenkes nomor 3 tahun 2023 dan sistem operasi klaim dinas bpjs yang dihubungkan dengan lampiran LHP masih belum ditemukan dasar tentukan nilai real antara total tarif dan total TPS. Misalnya total tarif dengan bagi dinas bpjs untuk penyakit skemia sebesar 5.032.500 dan total tarif rumah sakit sebesar 4.170 rupiah. Berkaitan dengan ini kami sudah memeriksa kurang lebih 18 saksi, diantaranya dari pihak rumah sakit, kemudian dari pihak BPJS dan penerima BPJS, di mana kami di awal kami menemukan bahwa adanya pantau dini, yaitu pengajuan klaim yang fiktif terhadap pasien. Kemudian di awal itu kami menduga bahwa adanya proses penuntutan dalam sistem testis menggunakan kode ICD 9 dan ICD 10 dan sistem ICD ini bersama dengan keadaan pasien sebenarnya. Bahwa setelah kami mendalami data dan keterangan saksi, ada beberapa fakta yang kami menemukan yang dihubungkan dengan Pak Ajari, Pak kasih Yesus. Nah, ini kan sudah sore. Kita ini pengen simpel-simpel tapi kena. Saya sudah baca yang di print di sini. Mungkin teman-teman yang lain sudah baca juga. Intinya saja, saya sarankan dulu ya, kalau salah nanti dilengkapi.
Nah setelah itu kemudian saya minta pendapatnya teman-teman dari sana dulu. Saya lihat nggak ada pendapatnya dari Kajari Bumbana. Di belakang kesimpulannya seperti itu, syaratnya mohon petunjuk. Nah, kalau mohon petunjuk Anda nggak ini. Intinya kan kasus ini sedang penyelidikan ya. Ya Pak. Penyelidikan. Lalu yang kedua, RSUD Bumbana itu kan entitas pemerintah ya. Betul kan? Rumah sakit negeri kan ini mengajukan klaim kepada BPJS. Ya. Klaim dana kapitasi ya, dana pelayanan kesehatan ya. Ya Pak. BPJS juga ada ternyata praktek manipulasi klaim. Tidak ada pasien diklaimkan, atau kliennya tidak melakukan apa diklaimkan, sehingga ada selisih 12.000 sekian ya. Nah 12.000 sekian ini tapi jika belum terinci, belum dapat diuraikan apakah masing-masing klaim ini sama klaim yang salah. Misalnya satu klaim tarifnya sama-sama 4.000, kan nggak tahu juga kita, belum diketahui ya. Ya Pak. Belum diketahui kan? Ya Pak. Nah, tapi kalau pertanyaan saya kira-kira kalau dengan klaim yang berlebih yang tidak sesuai itu berapa sih kelebihan, bahasa saya kelebihan pembayaran yang dibayarkan RSUD BPJS Bumbana kepada RSUD? Ada hitung-hitungannya nggak? Berapa yang kelebihan bayarnya? Coba itu dijawab dulu. Izin Bapak, kami coba menghitung Bapak dari data yang sudah diklaim oleh BPJS, yang disahkan oleh BPJS dengan nilai-nilai yang diajukan oleh RSUD. Ini kami melihat Pak ada tidak dimensi Pak antara pembayaran yang dilakukan oleh rumah sakit dengan klaim yang diterima oleh rumah sakit dengan nilai yang sudah disetujui oleh BPJS Pak. Ya berapa? Ini kurang lebih ada, kalau kita melihat ini Pak dari beberapa data yang ada di HP dengan data yang sudah diklaim itu kurang lebih kami per Januari ini Pak ada 300 juta Pak. Selisihnya 300 juta. Ya Bapak. Terus ini kan dana kapitasi ya, pelayanan kesehatan ya. Siap Pak. Dana pelayanan kesehatan itu nanti setelah diterima rumah sakit itu menjadi pendapatan rumah sakit. Setelah menjadi pendapatan rumah sakit, nanti ada haknya nakes. Ada juga yang menjadi haknya rumah sakit. Kalau tidak salah nanti dicari rumusnya, kalau tidak salah haknya nakes itu berapa, 60% atau berapa? Izin 40% Bapak. 40%, 60% yang rumah sakit ya? 60% rumah sakit Bapak. Nah, berarti kalau katakanlah ini nanti naik ke penyidikan, kita berbicara kerugian negara. Kerugian negaranya katakanlah 300 tadi ya. Tapi katakanlah kemudian dari 300, 60%-nya menjadi miliknya rumah sakit. Kan memperkaya negara juga. Berarti sudah 60 kali 3, 180. Berarti tinggal 120. 120 Anda harus perinci bagi kepada seluruh pegawai, maka mungkin 1000 orang. Satu orang sekian, saya bayangin aja kira-kira penyidikan Anda ini nanti akan lebih bermanfaat atau akan kesulitan atau seperti apa? Kira-kira seperti apa itu dulu. Karena Anda tidak mempunyai pendapat ini, jadi saya kan juga nggak bisa kasih tanggapan seperti apa. Kira-kira kalau orientasi sekarang penegakan hukum
perkara korupsi juga. Yang utama pemulihan aset. Kalau saya ngomong, BPJS kan klienmu kan? Ya, Bapak. Kliennya Kejari kan? Ya. Terus RSUD ada MOU juga dengan Kejari. Sejauh ini koordinasi belum ada Bapak, kecuali dari BPJS. Oke. Kalau belum, misalnya, kalau ini ditempuh dengan cara dapur, BPJS Anda ajak diskusi, terus kasih kuasa, BPJS senang juga kalau duitnya balik. Nah kemudian berapa kerugiannya ini yang harus ditarik lagi di BPJS. Setelah itu ketemu, kasih surat kuasa pada JPN, JPN-nya yang nagih kepada RSUD. Mekanisme pembayarannya pun jangan juga berpikir bahwa ini RSUD akan membalikan duit, nggak mungkin. Karena RSUD juga nggak punya duit. Nanti pengembaliannya pasti akan dihitung dengan impasi. Jadi mestinya RSUD BPJS bayar sekian, nanti dihitung, dikurangi. Kira-kira kalau seperti ini terwujud jauh lebih efektif mana pemanfaatan hukumnya? Antara Anda nilai belum ketemu, ini belum ketemu nggak? Anda ini sudah ketemu belum ini peristiwa pidana? Saya mau izin di awal kami menemukan ada masalah di Pak, ada titik terhadap klaim. Tetapi setelah kami melakukan pendalaman, kami minta keterangan saksi, kemudian kami hakim dokumen itu malah tidak ada. Ya, nggak ada kalau dari pasal ke pasal 3, nggak bingung. Tapi kalau Anda memaksakan penyidikan juga bisa. Apa pasal 9? Memalsu dokumen dari pihak rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau kita cerdas bisa dapat dua ini. Dari sisi pengembalian kerugiannya, instrumen dapur, Anda datangi BPJS, sudah kita ada seperti ini. Tapi celakanya kalau BPS menyatakan bahwa kami tidak rugi, Pak. Kan BPJS belum Anda periksa, kan? Sudah. BPJS merasa ada kerugian berapa? Kerugian klaim berapa? Dari mereka tidak ada keterangan yang kunjungan itu. Kita membantu dia nagih utang, tapi dia merasa tidak utangin gimana? Berarti jatuhnya nggak jadi dong. Ya benar. Saya mau tanya teman-teman satu-satu ini mau diapain? Kalau saya punya gambaran, mau silakan satu-satu tanya. Dan kemarin nih. Kalau saya Pak, tadi sudah disampaikan sama kasus studi saja tidak ada temuan dari mana kan Pak? Satu. Yang kedua ada pun juga seandainya ada temuan. Ini kan harus diperiksa selisih ini Pak. 1000 sekian waktunya mungkin dengan mungkin indikasi kerugian dengan negara tadi yang berapa 120 bulan itu waktu itu Pak. Memang baiknya dikedatungkan gitu Pak kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Ya. Mas Fabri, ada tambahan? Ya, izin singkat saja bahwa tadi disampaikan bahwa ada overclaim atau klaim yang berlebihan. Tadi disampaikan bahwa dari pihak BPJS sudah diperiksa dan tidak merasa sesuatu ada yang dirugikan karena apa yang dia cairkan, apa yang diajukan kepada dia. Jadi yang mengajukan ini adalah pihak dari rumah sakit. Tadi sempat ditanyakan sudah periksa beberapa saksi, mau ditanyakan saksi siapa saja. Kalau saksi dari rumah sakit pasti dia masih belum mengakui bahwa dia mengajukan ada pasien dan diajukan klaim jaminan BPJS. Tapi kalau bisa periksa data-data pasien bahwa dia benar-benar pernah diperiksa untuk mengkaji apakah pasien itu benar ada atau fiktif atau tidaknya. Begitu juga dengan berapa hari dia rawat inap, berapa jalan atau pengobatan yang ditanggung oleh rumah sakit sehingga diajukan klaim jaminan kepada BPJS. Mungkin itu untuk mencari peristiwa melawan hukum ada atau tidaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih izin Pak Jati, Pak Aswas. Di dalam hati saya juga begitu Pak, bahwa
sebaiknya kan tidak ada kerugian nilai BPJS sehingga kita bertanya apa? Nah, kalau terkait dengan rumah sakit, berarti harus memang kita periksa satu persatu dari pasien itu, apakah betul dia sakit pada waktu itu atau tidak, berapa ditandatangani dalam biayanya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. 1000 pasien itu. Iya Pak, saya ngerti berapa. Terima kasih Pak Ajari. Pertama saya mau mungkin ada fakta atau tidak kita bermata ke depan. Siapa sih penerima manfaat terkait dengan overclaim itu? Izin Pak. Siapa yang penerima manfaat atas terkait dengan overclaim? Overclaim, ini kan ada overclaim. Ya Pak. Tentu kalau ada overclaim kan ada kelebihan bayar, kan gitu ya? Iya betul. Nah terus siapa yang menerima manfaat Atas overclaim itu. atas kelebihan bayar ini? Jadi begini Pak, overclaim ini kan berdasarkan dari penyidik ini tadinya berawal dari laporan BPK, tapi setelah dilakukan penyelidikan, ini kan yang terkait itu antara rumah sakit Bebana dengan BPJS, tetapi kedua belah pihak ini antara BPJS dan rumah sakit menyatakan bahwa data yang diterima sinkron. Jadi isinya yang tadinya dari laporan BPK itu ternyata setelah diselidiki BPJS menyatakan sinkron, masyarakat menyatakan sesuai. Itu yang terjadi di kegiatan ini Pak. Oke, jadi yang maksud saya tadi, kalaupun yang menerima manfaat adalah RSUD, nah kita akan bebankan kerugiannya kemana nanti? Ya. Nah itu Pak, mungkin itu saja sih dari saya. Kalau memang bicara terkait dengan overclaim itu ada penerima manfaatnya, umpamanya dokter memanipulasi sehingga dokter itu atas suruhan dokter itulah memanipulasi overclaim seolah-olah dia mendapat fee, oke. Tapi Pak, berapa nilai kerugiannya dulu? Kata Pak Kajati, kalau kecil, umpamanya dengan kita kerjanya seperti bansos, bimbingan cari perkara yang agak mudah dan nilai kerugiannya besar. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya. Nah ini tadi sebenarnya Pak Kajari ngomong sudah dikonfirmasi BPJS, sudah dikonfirmasi rumah sakit, nggak ada overclaim. Nah kalau begitu, tapi Pak Kajari di paparannya juga nggak ada usul. Kenapa kok nggak usul? Kok mau petunjuk usul apa ini usulnya? Jadi Pak, terkait dengan petunjuk mungkin berikutnya memang berdasarkan dari rapat dengan tim bahwa terkait dengan kegiatan ini perbuatan melawan hukumnya belum kelihatan. Artinya nggak kelihatan karena dari kedua belah pihak antara rumah sakit Bebana telah dilakukan pengecekan oleh tim dan BPJS telah dilakukan pemeriksaan bahwa mereka menyatakan memang terkait dengan hal tersebut tidak ada yang dirugikan sama lain. Nah, tapi ini agak tidak sinkron dengan adanya temuan di DKI sendiri. Jadi mau menunjuk karena memang terkait dengan hal ini kami tadinya beranggapan bahwa itu memang perkara yang belum ada perbuatan melawan hukum, dan kalaupun kita melakukan pendalaman terlalu agak lama karena kita memerlukan, kalau kita tetap melakukan penyelidikan ini, kita memerlukan pemeriksaan terhadap 12.000 kasus. Nah akhirnya selisih itu akan ada. Jadi mohon ibaratnya bedanya kalau kita saya berpendapat bahwa terhadap penyelidikan ini akan kami hentikan. Namun apabila kemudian hari memang dapat dibuka kembali apabila ternyata ada bukti-bukti yang untuk daripada perbuatan melawan hukum. Terima kasih Pak. Baik Pak Kajari, nanti ke depan, untuk ke depan ya, saya minta tim dari Densus Bebana kalau membuat paparan di saran itu jangan gantung. Nah, jadi teman-teman di sini saran minta petunjuk dan arahan dari pimpinan. Harus teman-teman itu
punya sikap gitu loh. Jadi tadi kan terakhir sudah disampaikan itu bahwa sebenarnya teman-teman minta dihentikan, hanya minta validasinya dari Pak Kajati dan teman-teman di sini. Jadi saya minta ke depan lebih tegas gitu. Hentikan. Karena teman-teman sudah tahu gitu, sudah tahu bahwa ini minta dihentikan dengan kondisinya seperti bla 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 bla. Tinggal paparkan apakah nanti dari hasil paparan itu pimpinan sependapat atau tidak. Demikian Pak Kajati ya. Terima kasih. Ya udah, kali ini saya berikan amnesti. Setelah ini Aspicius kasih di ekspos berikutnya. Kalau tidak ada pendapat dari Kejari, saya nggak mau. Jadi kita ini berlatih mengambil tanggung jawab. Yang namanya legacy atau legacy ya, legacy itu nanti berarti portofolio. Apa ya? Privilege, tanggung jawab, risiko melekat kepada Kajari itu satu. Berani mengambil keputusan. Kalau Anda nggak berani mengambil keputusan, nggak usah jadi pimpinan. Saya berani mengambil keputusan. Karena portofolio saya sebagai Kajari ambil keputusan. Jadi nggak boleh saya ekspos nanti misalnya ke Pak Jaksa Agung Pak Jampitsus mohon arah. Kalau mohon arah nggak usah jadi Kajari saya. Kajari siapa? Ya menjadi Kajari hebat seminggu ya. Masih belum pede, nggak apa-apa lah. Gini aja, dari hasil tadi sudah disimpulkan Pak Aspas. Sebenarnya tim kan mengusulkan ini berhenti kan? Nah, kalau begitu saya minta tim buat dulu P5 laporan akhir dengan analisa yang tadi kalian perbuatan melawan hukum nggak ketemu apa nggak ketemu ya, kemudian jadwalkan ekspos, harus ekspos lagi. Ini kalau anti datir saya nanti jadi nggak benar, gimana nih Pak Aspas? Masa setelah itu kita ekspos lagi, gimana Pak Aspas? Izin Bapak, kalau diperkenankan kita anggap ekspos walaupun mundur ya gitu. Ya, atau pertanyaan saya, kalau Anda bikin P5 ditanggali kemarin yang tanggal hari ini bisa? Ya bisa Pak. Sudah ada belum P5-nya? Kamu sudah punya P5 belum? Sudah Pak. P5 apa usulnya coba? Usulnya kemarin diperpanjang Pak itu Pak. Dan sekarang karena kami kan P5-nya kan dari sebelumnya Pak. Tapi kalau masalah ini setelah kami pelajari memang terhadap permasalahan ini kami anggap ya berdasarkan jadi bahwa ini memang perbuatan melawan hukumnya belum terlalu kelihatan dan memerlukan waktu yang lama terhadap kasus 12 kasus kalau kita mau mengambil sedikit jasa kegiatan pendidikan sedangkan temannya sudah tadi yang dijelaskan oleh Pak Khusus kita berada kita ini. ya udahlah, Bismillah, niatnya baik, niatnya pas. Siapa? Saya sebenarnya pantang ya Kajari anti datir ini kesannya, tapi kita ini mau praktis saja, mau menyelesaikan masalah ya. Siapa betul? Udah dibuat P5 Ya, di apa sesuai usulan tadi. Terus ini hari ini faktanya kita juga memang udah ekspos, bukan dianggap ekspos, kita memang udah ekspos. Kita juga udah setuju ini dihentikan penyelidikannya. Dan dibaca. Kemudian dari P5 buat laporan. P5 sudah ada ekspos hari ini, terus buat laporan ke sini bahwa perkara sudah dihentikan. Nanti perkara tahun ini berarti sudah kurang. Nah, itu aja ya. Ya Pak. Baik, lain kali jadi Arjuna, jangan jadi Arjuna tapi masa pembuangan. Ya enggak maksudnya. Jadi di cerita wayang itu Arjuna itu kan laki-laki ya. Tapi ketika menyamar 12 tahun